Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum Komaria, guru dan kepala sekolah di KB Nurul Quran yang berada di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di sesi ini, saya menjalankan tugas aksi nyata yang memberikan pemahaman kepada orang lain, baik kepada teman sejawat, orang tua, ataupun masyarakat luas, yang bertema mengapa kurikulum perlu berubah. Mari kita simak bersama-sama di video selanjutnya. Sebelum lebih lanjut untuk membahas tentang tema mengapa kurikulum merdeka, lebih baiknya kita memahami dulu makna dari kurikulum dan kurikulum merdeka. Yang pertama, ada kurikulum. Kurikulum adalah suatu bahan atau sistem untuk rencana pembelajaran bagi menjalankan aktivitas pembelajaran baik mengajar ataupun belajar. Jadi, intinya kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua yang melakukan aktivitas pembelajaran ataupun orang-orang yang berkaitan dengan pembelajaran maka wajib mengetahui apa itu kurikulum. Selanjutnya, ada kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Yaitu kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik untuk menjalankan KBM atau belajar mengajar sesuai dengan potensi dan lingkungan mereka belajar. Nah, jadi itu makna dari kurikulum dan kurikulum merdeka. Selanjutnya, ada tujuan kurikulum berubah. Dalam kesimpulannya, perubahan kurikulum sangat penting dilakukan untuk sekolah agar memastikan proses pembelajaran tetap relevan dengan perubahan zaman. Kurikulum harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperhatikan keberagaman dalam proses pembelajaran atau inklusivitas dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, itu adalah tujuan dari kurikulum berubah. Selain tujuan, ada pula alasan-alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Ada 3 alasan, yaitu yang pertama, tantangan murid pada zaman sekarang tentu saja berbeda dengan tantangan saat kita menjadi murid dahulu. Dan yang kedua, kurikulum harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dan yang ketiga, murid adalah masa depan bangsa. Biarkan mengukir sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi, tidak bisa disamakan potensi kita dengan potensi murid kita zaman sekarang. Nah, itulah alasan kurikulum perlu berubah. Setiap kurikulum yang digagas oleh pemerintah pasti memiliki keunggulannya masing-masing dan akan disesuaikan dengan perubahan zaman. Baik, di sesi ini kami akan memaparkan beberapa keunggulan tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, materi pembelajaran lebih sederhana dan fokus pada materi esensial, sehingga murid bisa belajar lebih mendalam tanpa harus takut dikejar waktu dan boleh memilih bahan ajar yang lebih bervariatif. Dan yang kedua, guru diberi keleluasaan untuk memilih bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Selain itu, sekolah juga boleh untuk mengadaptasi karakteristik kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Dan yang ketiga, pembelajaran jauh lebih bervariatif dan mengadakan proyek yang bertujuan untuk lebih
memajukan pembelajaran yang kreatif untuk murid dan juga untuk guru, sehingga pembelajarannya jauh lebih menyenangkan. Nah, itulah keunggulan dari kurikulum Merdeka. Setelah kita memahami makna kurikulum Merdeka, tujuan dari mengapa kurikulum berubah, alasan mengapa kurikulum perlu berubah, serta memahami keunggulan kurikulum Merdeka, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan penyesuaian kurikulum. Dengan mengadaptasi kurikulum, kita memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa, serta meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sudahkah kita melakukan penyesuaian kurikulum di sekolah masing-masing atau dalam proses? Mari kita lakukan perubahan sebaik mungkin. Baiklah, cukup sampai di sini pemahaman yang kami paparkan mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.